Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semuanya. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan kalian tentang materi matematika peminatan pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi setelah saya kumpulkan, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang saya rasa perlu dibahas kembali atau nantinya kalian membuka kembali materi yang akan dijelaskan itu. Gitu. Nah, yang pertama ada yang menanyakan tentang konsep limit itu seperti apa? Konsep limit fungsi itu nanti itu seperti apa? Kok bisa limit x mendekati 1 itu tidak ada? Atau limit x mendekati 2 tidak ada? Atau limit x mendekati 3 itu ada hasilnya? Kok bisa seperti itu? Nah, ini kalian harus perhatikan kembali konsep limit fungsi itu. Ini limit fungsi fx untuk x mendekati c ada jika dan hanya jika nilai fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Untuk semua x mendekati C. Nah, kalau kalian perhatikan di sumbu x itu kan garisnya garis mendatar atau horizontal. Jadi mendekati x untuk x mendekati C berarti ada yang mendekati dari kiri, ada yang mendekati dari kanan, atau ada yang kurang dari C, atau ada yang lebih dari C. Nah, poin A ini dijelaskan kembali bahwa limit x mendekati C, fx akan sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati C min, maksudnya itu dari kiri yang kurang dari C, dari fx ini harus sama dengan limit x mendekati C plus atau setelah C, lebih dari C dari fx, ini hasilnya harus sama-sama L. Kalau tidak sama berarti apa? Berarti bukan L, berarti tidak ada hasilnya. Tidak ada hasil limitnya. Nah, yang ini perlu kalian ingat lagi ya. Jadi konsep limit ini limit kiri dan limit kanannya itu harus sama. Nah, seperti di contoh sebelumnya, yaitu ketika kita menentukan berapa nilai fx jika x mendekati 2 dari fungsinya fx sama dengan 2x tambah 1. Maka kita substitusikan atau cari nilai x di sekitar 2 baik dari kiri ataupun dari kanan. Nah, dari kiri berarti kalau dari kiri itu yang kurang dari 2 ada 1,96, 1,97, 1,98, 1,99 sampai seterusnya sampai mendekati 2. Nah, kalau yang lebih dari 2 berarti dari kanannya. Berarti ada 2,01, 2,02, 2,03 sampai seterusnya begitu. Nah, ini kalau kita substitusikan nilai x-nya ke fx ini, fx sama dengan 2x tambah 1, maka didapat hasilnya dari kiri maupun dari kanan itu hasilnya sama-sama mendekati 5. Kayak gitu. Maka, nah ini kan kemarin kita udah tunjukkan juga bahwa grafik fx sama dengan 2x tambah 1 itu nantinya jadi seperti ini. Nah, oke, nah ini grafiknya berupa garis lurus. Nah, ini ada yang mendekati 2 dari kiri, ada yang mendekati 2 dari kanan. Gitu. Nah, kalau di matematika itu limit x itu ditulis dalam bentuk limit x mendekati 2 dari 2x tambah 1 sama dengan 5. Jadi kalau ditanya berapa nilai fx untuk x mendekati 2, maka kita cari masukkan atau nilai x-nya yang mendekati dari 2. Ada yang dari kiri, ada yang dari kanan. Yang dari kiri tadi contohnya ada 1,96, 1,97, 1,98 sampai seterusnya sampai mendekati 2, atau yang mendekati dari kanan ada 2,01, 2,02 dan seterusnya gitu. Nah, jadi antara limit x mendekati 2 dari kiri dan limit x mendekati 2 dari kanan itu sama-sama hasilnya mendekati 5. Maka limit x mendekati 2 dari 2x tambah 1 itu sama dengan 5. Bagaimana kalau beda? Ya berarti tidak ada nanti hasil limitnya. Nah, saya jelaskan kembali ini pakai contoh yang lainnya. Misalkan diketahui sebuah fungsi fx. Nah, ini fungsi fx-nya terbagi jadi 2 ya. Ada untuk domainnya x kurang dari sama dengan 1, yang ini. Maka fungsinya itu x kuadrat. Ada domainnya yang dimulai dari x lebih dari 1. Maka fungsinya itu min x kuadrat ditambah 4x. Nah, tentukan limit x mendekati 1 dari fx. Nah, kita selesaikan. Nah, berarti kita cari
nilai-nilai X yang mendekati 1, baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, saya tuliskan untuk X kurang dari 1 ya. Nah, kalau untuk X kurang dari 1 atau dari kiri, maka fungsi yang dipakai yang mana? Ya, fungsi yang dipakai itu adalah fx sama dengan x kuadrat, karena kan kurang dari 1. Ya, kurang dari atau kurang dari sama dengan 1, maka kita pakai fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita pilih nih, x yang kurang dari 1 itu berapa? Usahakan kita cari x-nya itu yang mendekati 1. Contoh misalkan 0,97 ya. Jadi kalau saya masukkan x-nya 0,97, berarti ini 0,97 kuadrat, itu sama dengan 0,9409. 0,9409 ini mendekati 1 hasilnya. Lalu saya cari lagi, misalkan x-nya sama dengan 0,98. 0,98 kalau dikuadratkan jadinya 0,9604. Hasilnya juga mendekati 1. Nah, misalkan lagi 0,99, maka didapat hasilnya 0,99 dikuadratkan, hasilnya 0,9801. Nah, ini juga mendekati 1. Berarti limit X mendekati 1 dari kiri, dari fx, itu hasilnya 1. Itu. Nah, ini dari kiri ya, dari 1. Coba kita cek kalau dari kanan. Berarti untuk X-nya yang lebih dari 1. Nah, ini dari kanan ya, sorry. Ini dari kanan. Dari kanan, berarti fx-nya yang dipakai yaitu min x kuadrat Nah, berarti fx yang dipakai adalah fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x, karena kan x lebih dari 1 ya. Nah, kita cari x yang lebih dari 1, berarti ada 1,01 ya. 1,01 kalau saya masukkan x-nya 1,01 berarti negatif 1,01 kuadrat ditambah 4 dikali 1,01. Nah, ini nanti hasilnya itu 3,0199 atau hasilnya itu mendekati 3. Oke, kita coba 1,02, maka nanti dapat hasilnya itu 3,0396. Hasilnya juga mendekati 3. 1,03. Nah, hasilnya juga mendekati 3. Maka limit X mendekati 1 dari kanan atau 1 plus dari fx itu sama dengan 3. Nah, gimana nih? Ini limit kirinya 1, limit kanannya 3. Berarti limit kiri dan limit kanannya itu tidak sama. Sehingga limit X mendekati 1 dari fx itu tidak ada. Gitu. Ya, tidak ada. Jadi kalau limit kiri dan limit kanannya itu beda, maka ini hasilnya limit X mendekati 1-nya itu tidak ada. Tapi kalau sama, berarti hasilnya berapa kayak gitu, ya. Nah, kalau kita gambarkan, maka nanti fx itu gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar dari fx sama dengan x kuadrat ya, karena kurang dari 1. Nah, kalau setelah ini, nah ini fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x, karena lebih dari 1. Jadi kurvanya itu terbagi jadi dua jenis. Nah, oke. Kalau nanti dimasukkan ke fx sama dengan x kuadrat, maka hasilnya 1 nih. Ya, jadi kan 1 kuadrat ya 1. Terus kalau kita masukkan ini 1 di fx sama dengan min x kuadrat ditambah 4x, berarti min 1 kuadrat ditambah 4 kali 1. Hasilnya itu 3. Ya. Nah, jadi grafiknya itu kalau kalian lihat, itu grafiknya itu terputus di 1. Ya. Jadi 1 itu bisa menghasilkan 1 hasilnya, atau 1 itu juga menghasilkan 3. Gitu. Ya. Oke. Nah, sehingga nanti limit X mendekati 1 dari kiri itu tidak sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan. Nah, bagaimana dengan limit X mendekati 2 dari fx? Nah, ini kalian coba ya. Nanti hasilnya itu berapa? Sama enggak? Limit X mendekati 2 dari kiri dan limit X mendekati 2 dari kanan. Berarti kalau 2 dari kiri, kalian ambil X-nya itu 1,99, 1,98, 1,97, dan seterusnya. Nah, cari nanti hasilnya sama enggak antara limit kiri sama limit kanannya. Itu ya. Oke. Nah,
Sekarang ada lagi yang menanyakan, gimana, sifat-sifat limit fungsi itu. Jadi untuk, sifat 1 sampai 7 itu silakan, kalian, diulangi kembali video materi yang sebelumnya ya. Jadi diulangi kembali. Yang perlu kalian perhatikan di sini udah dijelaskan bahwa n itu adalah bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. K itu sebuah konstanta. Nah, K itu berarti sebuah bilangan juga, sebuah bilangan real. Nah, itu ya. Jadi kalau N itu bilangan bulat, kalau K itu sebuah bilangan tapi bilangan real. Gitu. Nah, F dan G itu adalah fungsi. Nah, di sini kalian perhatikan kembali, bedakan antara mana yang K-nya, mana yang N-nya, mana yang sebuah fungsi. Nah, itu kalian bedakan. Nah, terus ada yang nanya lagi nih, gimana sifat ke-8? Sifat ke-8 itu bentuknya dalam bentuk akar, nah gitu. Ini terbagi kalau limit X mendekati A, Fx lebih dari sama dengan 0, maka N-nya genap dan N-nya ganjil. Jadi N-nya itu bebas kalau X-nya Fx-nya lebih dari sama dengan 0. Sedangkan kalau limit X mendekati A, Fx-nya itu kurang dari sama dengan 0, nah, itu hanya untuk N bilangan ganjil. Nah, ini saya jelaskan kayak gini. Ya. Misalkan ya, kalau saya tanya ini akar. Akar 4. Akar 4 hasilnya berapa? Itu plus minus 2 ya. Nah, ini berarti ini kalau akar 4 itu akarnya itu pangkat 2 di sini. Ya, pangkat 2. Nah, 4 ini kan berarti bilangan positif ya. Lebih dari sama dengan 0. Gitu. Lebih dari sama dengan 0. Nah, lagi misalkan saya punya yang kayak gini. Kalau misalkan akar dari negatif 1. Nah, ada enggak akar dari negatif 1? Akar dari ini dinamakan bilangan imajiner. Imajiner ya. Ini imajiner atau bilangan kompleks. Jadi akar min 1 itu kalau kalian coba di kalkulatornya itu error. Nah, itu tidak ada. Akar min 1 itu imajiner atau bilangan kompleks. Nah, itu. Nah, min 1 ini kan berarti X-nya itu kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, makanya untuk yang akar yang berpangkat genap itu Fx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 gitu. Kalau negatif maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi imajiner gitu. Ya. Maka hasilnya imajiner. Nah, gimana kalau yang pangkatnya ganjil? Pangkat akarnya itu ganjil. Oke. Misalkan saya contohkan kayak gini. Nah, jadi akarnya itu pangkatnya ganjil kayak gini. Jadi akar dari 1. Nah, ini akar pangkat 3 dari 1. Nah, ini hasilnya berapa? Sama dengan 1 ya. Nah, oke. Kalau kayak gini lagi, misalkan akar dari min 8. Akar pangkat 3 dari min 8. Hasilnya berapa? Ini hasilnya min 2. Nah, jadi kalau pangkatnya ganjil, ini kan 3 nih. 3, 3. 3 itu pangkatnya ganjil, bilangan ganjil. Jadi kalau akarnya itu pangkatnya ganjil, mau X-nya lebih dari sama dengan 0 atau X-nya kurang dari sama dengan 0, boleh gitu. Ya. Jadi kalau pangkatnya ganjil itu tidak masalah. Kalau ini lebih dari sama dengan boleh atau X kurang dari sama dengan 0 itu boleh gitu. Jadi yang tidak boleh itu kalau akarnya pangkat genap tapi fungsinya itu bilangan negatif kayak tadi tuh, misalkan akar min 1. Nah, ini tidak ada nih. Tidak ada gitu. Atau nantinya kalau kalian cari akar dari min 8. Nah, tidak ada juga kayak gitu. Akar min 8 itu tidak ada. Nah, itu bilangan imajiner atau bilangan kompleks. Maka syaratnya kalau bilangan akar itu Fx-nya lebih dari sama dengan 0, itu bebas N-nya. N-nya bisa bilangan ganjil atau N-nya bisa bilangan genap.
Tapi kalau fx-nya kurang dari sama dengan 0, maka n-nya atau pangkat akarnya itu harus ganjil kayak gitu. Nah, itu maksud dari sifat ke 8 gitu ya. Nah, oke. Misalkan lagi saya contohkan pakai sebuah fungsi. Nah, gimana maksudnya? Oke, misalkan saya punya soal begini. Tentukan limit x mendekati 1 dari akar x kurang 2, misalkan gitu. X kurang 2. Nah, berarti ini kita coba langsung substitusikan. Berarti ini akar dari 1 dikurang 2. Berarti sama dengan akar dari negatif 1. Nah, akar dari negatif 1 ini imajiner. Imajiner atau bilangan kompleks gitu. Nah, gimana kalau seandainya saya ubah nih? Saya ubah bukan limit x mendekati 1, tapi limit x mendekati 6 misalkan. Ya. Nah, misalkan limit x mendekati 6 dari akar x kurang 2. Gitu. Nah, berarti ini sama dengan akar dari 6 dikurang 2. Sama dengan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Gitu. Kan ada. Nah, gimana? Jadi itu maksud dari sifat ke-8 ya. Sifat ke-8 itu kalau n-nya genap, fx-nya lebih dari sama dengan 0 bebas, n-nya genap, n-nya ganjil boleh. Tapi kalau fx-nya kurang dari sama dengan 0, maka n-nya harus ganjil. Itu supaya ada hasilnya atau tidak menjadikan bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, oh ya, ada pertanyaan lagi. Gimana Pak seandainya saya tidak menggunakan sifat-sifat limit fungsi itu? Ya boleh, silakan. Sifat-sifat limit fungsi itu digunakan hanya untuk memudahkan kalian memahami materi limit. Gitu. Jadi seandainya nanti kalian bisa langsung, silakan. Gitu. Ya, silakan kalau bisa langsung. Nah, nanti sifat-sifat limit itu ada yang saya gunakan untuk pembahasan sifat limit trigono. Ya, limit fungsi trigononya. Gitu. Nah, sekarang ada yang bertanya lagi, misalkan menentukan limit fungsi aljabar yang mendekati nilai tertentu. Nah, udah saya tunjukkan bahwa nanti metode penyelesaian dari limit fungsi aljabar itu nanti ada 3, ada substitusi, ada faktorisasi, ada merasionalkan. Nah, yang perlu kalian perhatikan atau lihat itu kalau faktorisasi cirinya itu adalah fungsi polinomial atau yang ada pangkatnya, ya. Jadi pangkatnya 2, pangkatnya 1, pangkatnya 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Itu fungsi polinomial. Tapi kalau merasionalkan itu yang fungsi irasional atau ada bentuk akarnya gitu. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan dalam menyelesaikan soal limit fungsi aljabar. Jadi ada faktorisasi, ada merasionalkan. Faktorisasi cirinya itu fungsi polinomial, kalau merasionalkan itu cirinya fungsi irasional atau bentuk akar gitu. Gimana kalau seandainya ada kedua-duanya? Berarti kedua-duanya kalian harus gunakan. Dirasionalkan dan difaktorisasi kayak gitu. Ya. Nah, ini tidak saya bahas panjang lebar karena sudah pernah dibahas di materi matematika wajib kelas 11 semester 2. Jadi kalian lihat lagi buku-bukunya. Nah, dipelajari lagi ya. Oke. Nah, sekarang limit fungsi trigonometri. Nah, yang harus diingat dan dipahami itu 1. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Berarti ini kalian harus paham nilai sin, cos, tan, cosecant, secant, kotangen pada kuadran 1. Itu ya, pada kuadran 1. Nah, itu yang perlu kalian pahami ya. Nah, ini nanti ada caranya ya. Ini ada caranya. Jadi kalau kalian mau ngapalkan nilai pada
nilai sudut trigonometri pada kuadran 1. Nah, ini kalian bisa gunakan jari tangan kalian. Jadi kalau sin itu mulainya dari kiri ke kanan. Kalau 0 derajat sin 0 berarti hasilnya 0. Kalau sin 30 berarti hasilnya setengah. Kalau sin 45 hasilnya setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 hasilnya 1. Kalau cos itu mulainya dari kanan ke kiri. Kayak gitu. Jadi cos 0 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Kayak gitu. Nah, itu cara menghafalnya. Jadi kalian gunakan jari tangannya. Jadi bagian atas ini adalah nilai sudutnya. Kalau bagian kedua sama bagian ketiga ini adalah nilai sudutnya, ya. Nilai sudutnya ini hasil sudut yang di atas ini. Kalau yang di bawah sama ketiga ini nilai sudutnya. Kalau sin ingat mulai dari kiri ke kanan, kalau cos mulai dari kanan ke kiri. Tetap diurutkan. Ini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi urutkan dari yang terkecil ke yang besar. Ya. Nah, kalau sin itu mulai dari kiri ke kanan, urutkan dari 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Nah, kalau cos mulai dari kanan ke kiri. Diurutkan dari 0, 30, 45, 60, 90. Itu. Oke, kita balik lagi. Nah, yang kedua yang perlu dipahami yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, maksudnya itu bagaimana menentukan nilai atau hasil trigonometri pada kuadran 2, 3, dan 4. Nah, ini yang kalian nanti saya itu ya, ada di deskripsinya. Saya buatkan materinya untuk kalian hafalkan. Jadi caranya itu ada pertama, satu, kalian hafalkan. Yang kedua, kalian harus pahami kuadran ini, ya, kuadran. Jadi ini kuadran itu yang membagi daerah sudut trigonometri itu menjadi 4 bagian. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 hanya sin, hanya sin yang positif. Cos sama tan itu negatif. Kalau kuadran 3 hanya tan yang positif. Sin sama cosnya negatif. Kuadran 4 hanya cos yang positif. Sin sama tannya negatif. Jadi kalau kita singkat itu jadinya semua sindikat tangan kosong kayak gitu. Jadi kuadran 1 itu dari 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360 derajat ya, satu putaran ya, atau 0 derajat di sini ya. Nah, itu yang perlu kalian pahami supaya tidak banyak menghafalnya. Itu. Oke. Nanti ini saya bahas ya. Gimana caranya. Nah, oke. Yang ketiga, nah ini harus dihafalkan nih, identitas trigonometri. Jadi nanti kalau tan alfa itu sama dengan apa? Sin alfa bagi cos alfa gitu. Atau nantinya kalau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, itu harus dihafalkan. Terus ada rumus jumlah dan selisih dua sudut, rumus sudut rangkap, rumus hasil dua kali sudut, rumus jumlah dan selisih dua fungsi trigonometri. Nanti ada di deskripsi video ini ya, saya lampirkan. Oke, saya jelaskan nih bagaimana menentukan nilai sudut di kuadran 2, 3, dan 4 tanpa menghafal rumusnya. Oke, jadi saya contohkan kayak gini ya. Di kuadran 2 misalkan, saya tanya sin 150. Nah, 150 ini itu di kuadran 2 ya. Berarti 150 itu di kuadran 2. Sin bernilai positif, maka nanti sin 150 hasilnya pasti positif. Itu. Nah, 150 karena berada di antara 90 sampai 150, maka kita bisa gunakan 90 derajat ditambah berapa supaya jadi 150, atau 180 derajat dikurang berapa supaya jadi 150. Oke, saya coba pakai 180 dulu dikurang berapa gitu. Jadi ini sama dengan sin 180 derajat dikurang berapa? 150. Dikurang 30 gitu. Nah, sama dengan udah ini tinggal diambil, sinnya diambil, 30-nya diambil. Berarti sin 30. Udah. Sin 30 berapa? Pakai jari tangannya. Setengah. Udah, ini hasilnya.
Jadi itu sin 150 itu hasilnya 1/2 atau setengah. Nah, gimana kalau kita gunakan 90 derajat ya? Kita gunakan yang 90 derajat. Jadi ini sin 150. Berarti ini sama dengan sin 90 derajat ditambah berapa? Supaya jadi 150 ya. Ditambah 60 gitu. Sama dengan, nah ini perbedaannya. Kalau tadi kita pakai 180, kan hasilnya kita ambil nih sinnya. Jadi tetap sin ya, nanti sin 60 gitu ya. Itu kalau pakai 180. Tapi kalau pakai 90 ini berubah. Kalau pakai 90 sin berubah jadi cos. Cos berubah jadi sin, tan jadi kotangen, kotangen berubah jadi tan. Second jadi cosecond, cosecond jadi second. Jadi berubah. Ya, saya ulangi. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangen, kotangen jadi tan, lalu second jadi cosecond, cosecond jadi second. Nah, itu. Jadi berubah. Kalau kita pakai 90 derajat. Nah, berarti ini sinnya jadi cos. Nah, cos gitu. Jadi cos berapa? Ya cos 60 begitu. Nah, tapi ambil ya. Jadi ini sama dengan cos 60 berapa? Setengah gitu. Nah, gitu ya. Itu menentukan nilai sudut berelasi. Nah, nanti kalian bisa lihat di lampiran materi di deskripsinya, kalian pelajari, dihafalkan ya, atau pahami kuadrannya kalau tidak menghafalkan rumus-rumus terlalu banyak gitu. Oke. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, terus ada yang nanya lagi nih, Pak, fungsi kita belajar limit itu untuk apa? Fungsinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Nah, ini udah saya cari dari beberapa artikel atau beberapa blog bahan-bahan di internet. Jadi ini ada di bidang kedokteran, bidang kimia, bidang ekonomi, ada juga nanti di bidang fisika, biologi dan sebagainya gitu. Di bidang kedokteran nih, misalkan nih. Jadi misalkan dokter ini mau menghitung kerusakan jantung pada pasiennya dalam bentuk USG yaitu. Jadi jaringan jantung, nah ini kalian belajar biologi kan, jaringan itu kan terdiri dari beberapa sel. Nah, banyak sekali sel-selnya. Jadi kalau kita menghitung terlalu banyak sel itu akan memakan banyak waktu yang terlalu lama kayak gitu. Nah, di sini kita bisa menentukan atau menggunakan konsep limit. Nah, jadi nanti area kontribusi atau kecepatan angin dalam jantung itu dihitung berdasarkan konsep limit. Nah, jadi konsep limit itu kita memperkirakan atau menebak sel mana yang terjadi kerusakan itu. Nah, itu di bidang kedokteran. Atau di bidang kimia. Nah, kalian biasanya lihat di bungkus makanan tuh ada tanggal kadaluarsa makanannya. Nah, itu juga menggunakan konsep limit. Nah, di bidang ekonomi, di bidang pertumbuhan penduduk juga bisa. Nah, ini penerapan limit fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Nah, itu nanti bisa dicari lagi. Tidak banyak saya bahas di video ini. Nanti kalian bisa ulangi video sebelumnya sampai jelas, gitu ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.